Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita dapat berkumpul sebagaimana biasanya dalam proses belajar dan mengajar. Di sini sebelumnya Pak Guru akan menanyakan gimana kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Udah tahu tak apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Sekali materinya Fathu Makkah. Ada yang tahu apa itu Fathu Makkah? Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita membuka dengan sama-sama membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita akan membahas tentang Fathu Makkah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang Fathu Makkah. Fathu Makkah. Fathu Makkah. Ya, Fathu. Kalau tulisan Indonesianya kayak gini. Fathu Makkah. Nah, ada yang tahu apa itu Fathu Makkah? Nah, sekarang kita akan mempelajari sejarah tentang Fathu Makkah ini. Nah, Fathu Makkah ada artinya itu pembebasan kota Makkah. Ingat, Fathu Makkah artinya pembebasan kota Makkah. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi. Sekarang udah 2000 berapa? Nah, hitung 2022 dikurang 630. Udah lama ini kejadiannya. Pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, atau pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, yang dimana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai daerah Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Jadinya tidak berperang, dia langsung menguasai Mekah. Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukannya. Nah, sekaligus menghancurkan berhala. Tahu namanya berhala? Apa? Patung. Nah, patung-patung yang di dalam Ka'bah semuanya dihancurkan oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu namanya Fathu Makkah. Artinya apa tadi? Pembebasan Kota Makkah.
pembebasan kota Mekah. Nah, selanjutnya sekarang apa penyebab terjadinya Fathu Mekah itu? Penyebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah diantaranya satu, kaum kafir Quraisy melanggar salah satu isi perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi dulu ada namanya perjanjian Hudaybiyah, dilanggar oleh orang kafir Quraisy. Tahu namanya kafir? Nah, tidak beragama Islam, itu yang melanggar. Nah, terus yang kedua, kota Mekah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab karena di sana terdapat Ka'bah yang setiap tahun dikunjungi oleh seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, terus yang ketiga, penyebab terjadinya Fathu Mekah, suku Quraisy adalah kaum Nabi Muhammad SAW. Dengan menguasai dan mengislamkan suku ini, maka beliau akan mendapatkan dukungan yang besar karena pengaruh serta kekuasaan suku Quraisy di Jazirah Arab. Nah, dulu sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah ini, yang pertama kan tadi kafir Quraisy yang melanggar perjanjian. Nah, terus yang kedua, kota Mekah merupakan kota yang dimana terdapat Ka'bah, yang di Ka'bah itu setiap tahun orang Islam mengunjunginya. Itu yang namanya ibadah haji. Rukun Islam itu berapa haji? 5. Berapa? 5. Nah, sebelum lanjut, anak-anak ada yang ingin bertanya? Iya, Guru. Siapa? Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Apa itu perjanjian? Hudaybiyah. Nah, bagus. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu adalah sebuah perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaybiyah. Jadi dulu ada namanya desa namanya Hudaybiyah. Nah, di sana tempat terjadinya perjanjian itu, makanya dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Ada namanya desa Hudaybiyah di Mekah. Perjanjiannya pada tanggal 28 Maret 628 Masehi atau bertepatan dengan Zulqa'dah 6 Hijriah. Hudaybiyah terletak di 22 km arah barat dari Mekah menuju Jeddah. Sekarang terdapat Masjid Ar-Ridwan. Nama lain dari Hudaybiyah adalah Asyamaisi, yang diambil dari nama Asyumaisi yang menggali sumur di Hudaybiyah. Jadi ada dulu namanya Asyumaisi sebagai seorang penggali di desa Hudaybiyah. Ngerti? Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Perjanjian Hudaybiyah ini juga merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak kaum musyrikin dengan Rasulullah sekitar tahun ke-6 Hijriah atau sekitar 628 Masehi. Perjanjian ini berlangsung di lembah Hudaybiyah, yaitu tepatnya di pinggiran Mekah. Awal mula perjanjian Hudaybiyah ini karena pada waktu itu rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW akan beribadah umroh. Namun kaum musyrikin menghalangi rombongan kaum muslimin yang hendak ke Mekah. Jadi dulu Rasulullah beserta rombongan ingin ke Mekah untuk melaksanakan umroh, tapi dihalangi oleh kaum musyrikin. Sehingga Rasulullah pun mengajak mereka untuk bernegosiasi. Diajak dia mau sharing ide, ngomong-ngomong, hingga mengadakan suatu perjanjian damai. Adapun isi dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah diantaranya kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan saling serang menyerang.
tidak akan saling serang menyerang, tidak akan melakukan perang selama 10 tahun. Kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tahun ini kecuali tahun berikutnya. Jadi pada waktu Rasulullah SAW ingin melaksanakan umrah kan dihalang oleh kaum musyrikin. Nah, di sana dia membuat perjanjian Rasulullah tidak diizinkan untuk pergi umrah sama kaum kafir Quraisy atau kaum musyrikin. Disuruh balik lagi tahun depan untuk melaksanakan umrah atau haji. Kemudian ketika berhaji atau berumrah tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Nah, dilarang ke Mekah tahun ini. Nah, disuruh kembali tahun depan tanpa membawa senjata perang. Semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Nah, mungkin materi kita cuman itu hanya sedikit mengenai tentang Fathu Makkah ini. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Pak Guru akan memberikan PR pekerjaan rumah kepada kalian, harus dijawab dan dikumpulkan minggu depan. Mengerti? Mengerti. Nah ini 1, 2, 3, 4. Silahkan ditulis dulu, nanti terus kalau udah baru kita pulang baca doa. Nah, kalian tulis dulu soalnya, nanti kalian jawab di rumah. Nah, udah ditulis semuanya? Nah, nanti ini kalian jawab di rumah masing-masing. Minggu depan harus dikumpulkan, ya. Sekarang kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.